Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi pusat perhatian dunia setelah menyampaikan pidato yang mengguncang sidang konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa tanggal 23 September tahun 2025 waktu setempat. Dalam forum bergengsi yang dihadiri para pemimpin dunia, Prabowo menegaskan sikap tegas Indonesia mengenai konflik panjang yang terus berlangsung antara Palestina dan Israel. Ia menyampaikan pesan yang tidak hanya jelas, tetapi juga mengejutkan banyak pihak. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mengakui keberadaan negara Israel hanya dengan satu syarat mutlak, Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini sontak mengundang tepuk tangan meriah dari para delegasi yang hadir, sebuah momen langka di forum internasional yang biasanya penuh dengan diplomasi kaku. Menurut Prabowo, status kenegaraan Palestina adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar. Indonesia, lanjutnya, berdiri teguh untuk memastikan rakyat Palestina memperoleh haknya sebagai bangsa merdeka. Ia menekankan bahwa tanpa pengakuan terhadap Palestina, perdamaian sejati di Timur Tengah tidak akan pernah tercapai. Prabowo bahkan menambahkan bahwa jika Israel berani mengakui Palestina, maka Indonesia akan langsung mengakui Israel sebagai sebuah negara sah dan akan menjamin keamanan rakyat Israel. Pesan ini dianggap sebagai langkah terobosan yang membuka jalan baru bagi rekonsiliasi setelah puluhan tahun konflik yang penuh darah dan air mata. Pidato Prabowo disiarkan langsung melalui kanal resmi PBB dan YouTube, membuat publik internasional bisa menyaksikan secara langsung bagaimana pemimpin Indonesia menyuarakan sikap negaranya. Forum tersebut sendiri dipimpin oleh 3 tokoh penting dunia, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, serta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara. Menurutnya, hanya dengan solusi ini rakyat Palestina dan Israel bisa hidup berdampingan sebagai dua negara yang merdeka dan sejajar. Ia menilai, inilah satu-satunya jalan keluar yang realistis dan bermartabat bagi kedua belah pihak. Tidak hanya itu, Prabowo juga mengangkat isu kemanusiaan. Ia mengecam keras kekerasan terhadap warga sipil, khususnya di Gaza, yang terus menjadi korban akibat konflik bersenjata. Ia menyebut penderitaan rakyat Palestina sebagai tragedi besar dan bencana kemanusiaan yang harus segera diakhiri. Indonesia, tegasnya, tidak akan pernah berpaling dari perjuangan kemerdekaan Palestina. Pidato ini menandai langkah bersejarah bagi diplomasi Indonesia. Selama ini, Indonesia selalu konsisten mendukung Palestina. Namun kali ini sikap Indonesia membawa warna baru dengan membuka pintu dialog terhadap Israel, meski dengan syarat yang sangat tegas. Kehadiran Prabowo di mimbar PBB juga menjadi simbol penting. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, menunjukkan bahwa suaranya sangat diperhitungkan di panggung internasional. Dengan bahasa lugas dan berani, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor utama dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Kini, sorotan dunia tertuju pada Israel. Apakah mereka akan merespons syarat yang diajukan Indonesia? Jika ya, maka sejarah baru akan tercipta, Palestina akan berdiri sebagai negara merdeka, dan Indonesia akan tercatat sebagai salah satu negara kunci yang berperan membuka jalan menuju perdamaian abadi. Langkah berani ini bukan hanya diplomasi, melainkan juga pesan moral kepada seluruh dunia. Keadilan tidak boleh ditunda. Kemerdekaan adalah hak semua bangsa, dan perdamaian hanya bisa tercapai jika kedua pihak mau saling mengakui keberadaan satu sama lain. Dengan pidatonya yang mengguncang PBB, Prabowo Subianto tidak hanya mewakili suara Indonesia, tetapi juga menjadi corong bagi jutaan umat manusia yang mendambakan keadilan dan kedamaian di tanah suci Palestina.